Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast Blam Corner, bersama saya Rica Trisnawati yang akan mengisi episode kali ini. Dan tentunya saya tidak sendirian nih, saya ditemani oleh dua narasumber saya dan juga sama-sama dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ini perkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Nur Islamia. Dan saya Nur Asia, Kami dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prodi Sejarah Peradaban Islam. Wah, seru sekali ya dua narasumber kita dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar siap temani kita ngobrol santai. Karena di episode kali ini kita akan bahas bukan cuma tentang healing tapi juga learning ya. Dan ternyata teman-teman dari jurusan sejarah pernah studi tour ke Majene dan Toraja. Tapi yang bikin beda ternyata studi tour ini merupakan bagian salah satu dari mata kuliah pariwisata ya. Betul, jadi lewat studi tour ini kami diajak terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara nyata bagaimana budaya dan sejarah itu hidup di tengah masyarakat. Nah, jadi kami nggak cuma baca dari buku, tapi lewat pengalaman langsung di tempat aslinya. Oke, tahu keren sekali. Jadi kalian tidak belajar di dalam kelas teorinya, tapi langsung turun di tempat sejarahnya langsung belajar di. Betul. Oke. Jadi selama kalian studi tour di Toraja dan Majene, tempat-tempat mana saja sih yang kalian kunjungi? Yang mana dulu nih, Majene dulu apa Toraja dulu? Majene dulu dong. Kalau di Majene itu pertama kita ke Masjid Tua Syekh Abdul Manang, terus kita ke Museum Mandar Majene, terus ke makam Raja-Raja Hadat Banggai, terus kita juga mengunjungi makam Todi Laling, Masjid Imam Lapeo juga, dan pembuatan perahu sandek. Terus kalau di Toraja itu yang kami kunjungi itu ada Depa Melopindan, terus Bori Kalimbuan dan Ketekesut dan juga Burake, dan terakhir itu lokasi lokasi Rambu Solo. Oke, dari sekian banyak tempat yang kalian sebutkan tadi, ada nggak sih tempat yang paling berkesan buat kalian secara pribadi? Kalau di Majene itu yang berkesan menurut saya itu yang Masjid Syekh Abdul Manang dan juga makam Todi Laling. Nah, Kenapa Masjid Syekh Abdul Mandan dan makam Todi Laling di antara banyaknya tempat yang kalian kunjungi? kalau yang di Majene itu yang paling berkesan menurut saya itu Masjid Syekh Abdul Manang dan juga makam Todi Laling. Kenapa tuh? Jadi tuh Masjid Syekh Abdul Manang ini bisa dibilang tempat penyebaran Islam di Mandar, khususnya di Majene. Karena masjid ini sudah ada sejak tahun 1608 atau abad ke-17. Lama sekali berarti itu sekitar 400. Iya, sekitar 400 tahun lebih. Yes, lamanya. Terus tuh ini masjid dibangun langsung oleh Syekh Abdul Manang. Nah, Syekh Abdul Manang ini adalah tokoh pertama yang menyebarkan Islam di Majene. Dan yang bikin unik tuh karena ini bangunannya ternyata bukan tidak memakai semen. Bisa lah itu berdiri tidak pakai semen? Ya, ternyata tuh batu-batunya itu direkatkan pakai telur. Telur? Iya, jadi Oh, kayak ini yang di benteng Rotterdam enggak sih? benteng Sombaopo. Oh, Sombaopo, Iya, iya. itu. Katanya Makanya pakai kokoh telur sampai juga itu. sekarang. Oh. Betul. Nah, pas masuk di masjid tuh ternyata masih ada peninggalan sejarah dari Syekh Abdul Manang, di mana peninggalannya ini berupa Al-Quran yang ditulis tangan oleh Syekh Abdul Manang dan masih dijaga sampai sekarang. Nah, ada juga bendera I Panji Macan dan garis pusaka yang dibuat atas petunjuk Syekh Abdul Manang. Terus yang kedua itu makam Todi Laling. Todi Laling ini adalah raja pertama Balak Nipa dan sekaligus raja pertama di Mandar. Nah, pas sampai di situ tuh ternyata itu makamnya berada di atas puncak bukit. Jadi harus dulu lewati serbu tangga baru sampai di makamnya. Nah, pas sampai di atas ternyata itu makamnya berada di bawah pohon. Kan awalnya ini pohon tidak ada, cuman seiring berjalannya waktu tumbuh di dalam di atas makamnya Todi Laling. Ya. Jadi
Kata warga di sana, ternyata ini Todi Laling dikubur bersama 14 dayangnya, terdiri dari 7 laki-laki dan 7 perempuan. Jadi satu liang lahat itu sama 14 dayangnya sama itu rajanya. Iya, dan ternyata tuh ini 14 dayangnya dikubur hidup-hidup, Ki. Hidup-hidup. Iya, kan Kenapa bisa? Masa mau ikut sama rajanya dikubur hidup-hidup? zaman dulu kan masyarakatnya tuh setia sekali sama rajanya. Jadi ini pas meninggal ini Todi Laling, 14 dayangnya itu mengantar Todi Laling ini sampai ke liang lahat itu sambil menyanyi dan menari. Nah, kata masyarakat di sana tuh selama 14 hari itu masih terdengar itu sayup-sayup nyanyian sama bunyi gendangnya itu di dalam kubur. Nah, baru dinyatakan meninggal itu setelah tidak terdengar lagi suara nyanyian. Ngerinya Pak di situ. Kalau di Toraja Iya sendiri bagaimana? Kalau di Toraja sendiri itu tempat yang paling berkesan itu menurut saya adalah Rambu Solo dan Ketekesu. Rambu Solo, kenapa saya pilih Rambu Solo itu karena Rambu Solo adalah upacara pemakaman yang sangat penting di Toraja dan termasuk upacara pemakaman termahal di dunia karena dalam prosesnya itu mengorbankan banyak hewan seperti babi, kerbau, dan kerbaunya itu kerbau belang atau biasa disebut itu Terongbong Adiang, dan harganya itu bisa setara dengan Pajero atau bahkan bisa lebih. 1 M dah sih. Bisa. Terus upacara pemakaman ini tuh tidak dilakukan hanya sehari saja, tetapi bisa beberapa hari bahkan sampai 7 hari. Dan pada saat di sana itu saya juga menyaksikan salah satu prosesi dari Rambu Solo itu, yaitu Mak Bakdong, di mana masyarakat setempat itu menyanyi dan menari tanpa iringan alat musik, dan mereka itu membentuk lingkaran sambil mengaitkan jari kelingking, dan tarian mereka itu ke kanan ke kiri dan awalnya lambat jadi cepat. Terus kalau Ketekesu sendiri itu di situ merupakan kenapa berkesan bagi saya itu karena di situ tempat rumah-rumah adat Tongkonan dan juga terdapat pasar-pasar di sana yang menjual souvenir dan oleh-oleh khas Toraja. Terus setelah melewati pasar itu terdapat makam-makam yang berbentuk rumah, dan di depan makam bentuk rumah itu terdapat orang-orangan atau orang Toraja sebut itu tahu-tahu, di mana tahu-tahu itu patung yang dibuat menggambarkan orang yang meninggal tersebut. Dan di sana juga terdapat gua, dan untuk sampai ke gua itu kita harus menaiki tangga. Nah, di sekeliling tangga itu terdapat tulang belulang dan tengkorak manusia. Terus di bagian tebing-tebingnya itu sepanjang tangga itu digantung peti-peti, di mana ada peti yang berbentuk perahu. Kalau peti berbentuk perahu itu menggambarkan bangsawan. Terus kalau peti yang berbentuk babi menggambarkan perempuan, karena katanya perempuan di sana itu yang memelihara babi. Terus kalau peti yang berbentuk kerbau itu katanya melambangkan laki-laki karena yang memelihara kerbau itu laki-laki. Terus untuk di dalam gua sendiri itu isinya itu tulang belulang manusia dan tengkorak, karena salah satu tempat pemakaman orang Toraja itu kan di gua, jadi disimpan di situ. Dan untuk masuk ke gua itu harus ada pemandu, jadi tidak boleh sembarang masuk. Oke, dari tempat yang kalian sebutkan tadi, apa sih nilai-nilai sejarah yang bisa kita ambil dari situ? Kalau di Rambu Solo sendiri kan itu upacara pemakaman yang dilakukan yang ditujukan untuk menghormati yang meninggal. Dan dalam tradisi ini kematian itu dianggap bukan akhir dari kehidupan, melainkan awal perjalanan untuk menuju alam baka, atau orang Toraja sebut itu puya. Dan
Itulah kenapa dilakukan tradisi itu harus dengan penuh penghormatan dan penghormatan dan persediaan yang matang. Uniknya sebelum Rambu Solo dilakukan itu, jenazah itu dianggap belum meninggal atau orang Toraja sebut itu tomakula atau orang sakit. Jadi mereka itu kayak masih diperlakukan seperti orang yang hidup, dikasih makan, diajak berbincang-bincang atau cerita, terus juga biasa disapa. Kalau di Majene itu dua tempat itu banyak sekali nilai sejarah yang bisa diambil dari Masjid Syekh Abdul Manan misalnya. Di situ kita lihat betapa kuatnya para ulama terdahulu untuk menyebarkan Islam di Majene. Terus bayangkan zaman dulu kan belum ada alat-alat canggih toh, terus mampu membangun masjid yang masih kokoh sampai sekarang. Nah, kalau di Todilaling itu kita belajar arti kesetiaan dan pengorbanan. Nah, dayangnya ini rela ikut dikubur bersama ayah rajanya karena mereka setia dan menghormati rajanya. Oke, seru sekali berarti ini perjalanannya kalian studi tour jadi kemarin. Iya. Iya. Nah, kan yang paling berkesan menurut kalian itu kan makam Todilaling, kemudian Masjid Abdul Syekh Manan, kemudian acara Rambu Solo dan Ketekesu. Terus bagaimana dengan tempat-tempat yang sebelumnya kalian sebut? Apa yang kalian lihat di sana dan yang kalian dapat pelajaran? Kalau di Depa Pindan itu merupakan tempat wisata yang berada di atas pegunungan, dan di situ itu tempat yang cocok untuk bisa kalian melihat sunrise atau sunset dengan lautan awan. Terus cocok juga untuk ngecamp. Dan kalau di Burake itu tempatnya itu yang patung Yesus besar setinggi 40 meter di atas bukit Buntu Burake. Terus kalau di Bori Kalimbuang itu terkenal dengan batu menhirnya. Nah, kalau di Museum Bandar Majene itu kan dulunya itu bekas rumah sakit Belanda. Nah, sekarang itu dijadikan museum. Di sana itu banyak sekali peninggalan sejarah tentang kebudayaan Mandar, mulai dari alat tradisional, alat musik tradisional, terus naskah kuno, pakaian adat, dan benda-benda bersejarah lainnya. Nah, kalau di makam Raja-Raja Hadat Banggaya itu, di situ tuh luas sekali tuh pemakamannya. Bukan cuman satu makam saja di sana, tetapi kayak betul-betul kayak kompleks pemakaman besar. Nah, di dalamnya itu ada makam raja-raja, makam bangsawan dan pemangku adat. Nah, kalau di Masjid Imam Lapeo itu selain kita bisa melihat masjidnya secara langsung yang masih kokoh sampai sekarang, kita juga melihat makamnya yang berada di samping masjid tersebut. Nah, kalau di Pembusuan itu meskipun kami tidak melihat secara langsung pembuatan perahu sandek, tetapi kami tetap ke sana untuk melihat daerahnya yang terkenal sebagai pembuat perahu legendaris. Semua tempat yang kalian tadi lalui dari kalian perjalanannya kalian dari Toraja ke Majene, dari Majene ke Toraja, mau tidak mau kan kalian harus berinteraksi sama masyarakat setempat. Nah, kayak misalkan di Majene kan mereka kayak masih menjaga sekali makam-makam yang bersejarah di sana, kemudian masih menjaga warisan leluhurnya. Nah, bagaimana makna atau pelajaran yang bisa kalian dapat dari bagaimana masyarakatnya di sana? Kalau di Majene itu masyarakatnya itu betul-betul menjaga dan merawat makam-makam di sana, kayak makam Syekh Abdul Manan dan juga makam Todilaling. Nah, dari situ kita belajar bahwa masyarakat Majene ini betul-betul menghormati leluhur dan menghargai sejarah, sama kayak jati diri tak sendiri. Asik. Nah, jadi dia itu datang untuk siara saja, tapi itu bentuk rasa syukur mereka terhadap orang-orang terdahulu. Nah, kalau di Toraja sendiri bagaimana? Kan kemarin kalian studi tournya di Toraja.
kalian juga ikuti acaranya Rambu Solo toh, mau tidak mau kalian pasti berinteraksi sama masyarakatnya di sana pas acaranya. Dan terus bagaimana apa pelajaran atau makanya yang kalian ambil dari masyarakat di sana, karena kan mereka di sana itu kayak masih mempertahankan sekali tradisinya yang kuat toh di era yang modernisasi sekarang. Kalau yang saya tangkap itu masyarakat di sana itu sangat menjaga tradisi dan warisan budaya mereka. Terus kebersamaan dan gotong royong mereka itu sangat kuat dan terasa seperti ini itu contohnya Rambu Solo, di mana setiap keluarga itu dari orang yang meninggal itu datang, biar keluarga jauhnya itu datang juga, karena Rambu Solo ini bukan cuma sekedar perpisahan, melainkan juga sebagai penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Dari situ saya sadar kalau menjaga budaya itu penting, karena lewat tradisi dan warisan budaya itu kita bisa mengenal asal-usul kita, dan kita tidak kehilangan jati diri kita sendiri di tengah perubahan zaman. Wah, keren sekali nih perjalanannya kalian dari Toraja sampai Majene. Dari perjalanannya kalian ini ada ndak sih momen yang sampai sekarang kalian masih ingat? Ndak kalian lupa? Kalau saya tuh pas ke sana itu orang-orang di sana itu sangat terbuka kepada orang-orang yang datang. Jadi kita itu dijamu dengan baik, dan bukan cuman orang-orang lokal saja, tapi juga itu hari ada juga turis yang datang dan mereka itu terbuka kepada turis-turis itu. Jadi welcome, ramah. Bintang berapa? 10. Tahu. 10/10. Kalau Mia sendiri ya, apa momen yang sampai sekarang masih diingat dari lupa? Kalau di Majene itu yang kujelaskan tadi, yang pas di makam Todilaling, yang harus kita naik dulu 1000 tangga, pas sampai di atas ternyata baru Kak lihat makam yang berada di bawah pohon. Nah, apalagi pas ku dengar ceritanya tentang itu yang 14 dayangnya dikubur hidup-hidup bersama ayahnya. Itu yang paling ku ingat sampai sekarang. Oke, tidak terasa sekali obrolan hari ini. Banyak sekali sharing-sharingnya pengalamannya kalian dari mulai Toraja sampai Majene. Banyak sekali yang bisa kita ambil bagaimana orang-orang di Majene yang masih menjaga makam-makam sejarahnya, terus masih menjaga warisan leluhurnya. Kemudian di Toraja yang ya welcome sekali orangnya, bisa kita jamu kalau ada acara-acaranya, dan juga masih bisa mempertahankan tradisinya di era yang modernitas sekarang. Jadi dari studi tour kemarin itu saya belajar langsung bahwa sejarah itu bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi juga sesuatu yang masih hidup dan dijaga oleh masyarakat sampai saat ini. Betul, dan pengalaman kayak gini tuh nggak bisa kita dapat kalau hanya duduk di kelas saja. Makanya harus kita turun langsung ke lapangan untuk melihat sejarah yang ada di berbagai daerah. Jadi bisa dibilang studi tour kalian kemarin ini bukan cuma sekedar jalan-jalan atau healing, tapi juga learning. Gak cuma healing tapi juga learning. Asik. Dan terima kasih untuk Mia dan Nur Asia sudah hadir di sini dan menemani saya untuk sharing pengalamannya. Dan untuk sahabat podcast Belam Corner, terima kasih untuk menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang tidak kalah menarik. Saya Rica Trisnawati selaku host pada episode kali ini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.